Kapolda bersama seluruh jajaran. Pertama-tama saya menyampaikan syukur alhamdulillah, walaupun lewat WhatsApp, saya mohon maaf nomornya saya dapat dari Pak Jaya ini. Iya, kalau nanti dibagi aja. Ya, Siap. Nah, saya coba, alhamdulillah beliau sangat respon. Saya kira bagi kami ini sesuatu yang luar biasa. Alhamdulillah ini Pak, kami datang sebagai mobilan toko Pak. Insya Allah kami hanya ingin punya niat Sulawesi Utara ini. Maksud kedatangan kami Pak, ini kami ingin merespon kejadian ini. Jangan sampai saudara-saudara kami di luar Sulawesi Utara merasa bahwa kami perwakilan di sini tidak berbuat apa-apa. Iya. Dengan kehadiran kami di tempat ini, insya Allah diliput teman-teman media dan jawaban tadi teman-teman karena daerah medsos ini kita tidak bisa membendung. Nah, yang terjadi begitu. Mungkin Bapak sudah baca, teman-teman Komisi 3 sudah mengirim surat resmi Pak Kapolri dan sebagainya karena begitu masif kiriman video-video. Oleh sebab itu kami banyak mendapatkan telepon dari luar daerah. Yes. Ini ya dengan bahasa Kakanda ini. Kenapa Kakanda belum ada pergerakan ini? Meskipun sudah ada Sudah ada sosmed, dari itu saya udah bilang saya minta sudah tidak statement lah ya. dan menyesalkan. Di hari ini pertama itu yang kedua tentu kami memberikan beberapa masukan pada Pak Kapolda dan jajaran karena ini yang kami rasakan di bawah. Ya, ini tidak sekedar kondusif di tingkat elit, tapi insya Allah sampai akar rumput ini. Kalau begitu. Saya kebetulan diamanahkan sebagai Ketua Kerukunan Warga Gorontalo di sini. Ya, Ini ada anaknya Bapak ini. ya. Dan di Sulawesi Utara ini Pak, tidak ada satupun daerah di Sulawesi Utara yang tidak ada warga Gorontalo. Iya. Apalagi di pasar-pasar. Hampir semuanya warga kita. Iya. Semua banyak telepon. Bersama kami ada Ketua BKPR ini, Iya. pemuda remaja Pesisir Provinsi Sulawesi Utara yang berhadapan dengan anak muda. Iya. Mendinginkan situasi. Ini ada pengacara kita, Alan, ada Habib Rifli dari Alabria. Ini ada sekretaris BKPR ini dan ini ada Pak Dokter kita, Pak. Kita sengaja bawa supaya kalau kita tensinya naik beliau langsung selesaikan. Mudah-mudahan tidak laku. Nah, ada dua ibu ini dari Forum Peduli Perdamaian Sulawesi Utara. Mereka juga ikut kemarin. Nah, di antara beberapa catatan yang saya sampaikan, pertama Pak, kami mohon dengan sangat penyebar di sosmed atas nama Marco ini segera ditindaklanjuti. Iya. Karena ini menyebar terus sampai di Pulau Jawa Pak. Nah, misalnya saya terima, oh jadi begitu ya, yang kupiah jilbab segera diselesaikan. Nah, gimana yang di sini sebelah jalan Pak, ini oknum. Nah, ini, mereka titip, sampaikan salam ke Bapak, supaya segera ditangani. Iya. Yang bersangkutan. Sebab yang begini-begini sensitif Pak, kalau orang awam baca. Yang tadi Bapak Ya, sebutkan juga ya. Pak Marco Karundeng. itu jelas sekali. Ada petunjuk. Dan seterusnya. Yang kedua Pak, kami bawa aspirasi. Ya. Ke depan Pak, kami biasa buat aksi dengan saudara Komar Kristiani. Kami juga menyesalkan kenapa kemarin terjadi. Kalau boleh kami kasih masukan Pak, siapapun membuat aksi Pak, sajam itu harus jangan sampai ada. Iya. Kalau bisa memang penanggung jawab pasti harus bertanggung jawab. Iya. Sebab kalau sudah sajam, sudah minuman keras Pak, awalnya kita berteman. Iya. Begitu di lapangan ini jadi persoalan. Iya. Padahal ini Lapangan itu yang padahal kita ngopi-ngopi bareng-bareng gitu. Sama. Iya. Cuma karena udah minum, kemudian merasa ada yang di bawah aja, ya kan? Iya. Nah mungkin di depannya kebesaran ini kan memang ada Pak.
Tapi kalau boleh juga kami usulkan, kalau memang ada itu patut saja replika Pak. Iya. Selama ini sudah Kayu juga. itu Pak. Cuman kalau di lapangan kami lihat Iya. masih itu ini yang menjadi persoalan ya. Betul. Seperti kami KKIG Pak, terus terang mohon maaf. Kami sebenarnya seperti itu Pak. Iya. Kalau mau adat itu memang tegang, cuman kami meredam itu jangan. Nah, kita buat malah pakai kain, Iya. supaya tinggal ada tidak berisiko. Iya. Karena suasana di lapangan Pak kalau sudah panas kan. Kalau cuma berkelahi Pak, paling setengah jam asam urat semua itu Pak. Iya. Mereka paling Terkilir, Pak. ya, terkilir. Tapi kalau udah saja Pak, Iya. susah kita. Betul. Jadi itu Pak, mau ormas kami Islam, kami berharap Pak, sajam ini perlu. Betul. Nah, Betul Pak. Pasti kita tanyakan kami. maaf saja. Kemudian kami juga sudah sepakat dengan teman-teman. Simbol-simbol yang tidak diakui oleh Republik sama dengan yang ada di kami juga kita semua coba itu kita tertibkan. Sebab ini justru yang memicu Pak. Padahal simbol ini tidak menguntungkan kita kedua belah pihak. Ya kan? Tidak sebelah pensiun. Seperti yang terjadi kalau kami waktu di Manado kemarin, kami sangat apresiasi saudara kita umat Kristiani yang kami tidak menjustis agamanya. Iya. Tapi dia waktu kami acara di Sindulan itu Pak, mereka menurunkan ada 1-2. Dari kelompoknya sendiri. Kelompoknya sendiri. Iya. Dia menurunkan dan kita persahabatan enak Pak. Iya. Nah kita juga bilang teman-teman, usahakan simbol-simbol ini kita jaga jangan sampai sudah jadi pemicu. Iya Pak. Itu yang perlu kami sampaikan dan mungkin Pak perlu juga dievaluasi ormas-ormas yang ada ini, pendiriannya dan anggaran dasarnya. Saya orang juga tahu nih, ada orang berkumpul 5 orang Pak, tiba-tiba sudah jadi orang. Kemudian melakukan kegiatan. Nah ini juga memicu termasuk berperketat, kemudian periksa benar anggaran dasarnya. Nah dan yang paling terakhir, saya lihat komunikasinya agak buntu. Biasanya dulu kan di akhir tahun ini mungkin nanti akhir tahun Pak Kapolda kumpul seluruh ormas. Iya. Nah di tingkat 2 ini agak buntu sekarang. Bitung itu, padahal dulu Pak mereka ini bersahabat Pak, sering ngopi-ngopi bareng. Iya. Itu yang fasilitasi ke Semengpol dan seterusnya. Tapi saya dapat kabar tadi malam ini udah lama nggak terlaksana. Nah begitu Pak. Iya. Nah, Ya, ada kalau sana jadi dan anak-anak mulai merasa susah. Ini Pak kalau orang susah kan Pak, Iya. itu aja sedikit. Nah kalau saya punya kebijakan begini, kalau saya punya pekerjaan saya panggil ormas itu. Nah, coba kalian kerjain. Ya kan? Tapi saya minta aman. Iya. Yang Muslim, yang Kristen. Salah satu masalahnya Ya kan? Yang penting kan. Kalau kacau saya nggak kasih. Apa yang terjadi? Aman. Kalau nggak kita nggak ada lagi ini. Iya. Misalnya dia bersih selokan. Ini kan pekerjaan-pekerjaan yang ringan Pak. Tapi uangnya lumayan. Ada. Dan mereka jadi semacam apa trigger untuk mereka bisa bersama. Iya. Nah saya lihat ini akhir-akhir ini udah mulai berani. Nah kasihan mereka itu mantap, memang udah begitu Pak. Putus sekolah, putus pekerjaan. Kalau kita juga tidak fasilitasi, nah mungkin lewat Bapak kami berharap ke pemerintah kabupaten kota. Saya juga dulu mau transfer. Sebab kalau sudah jadi mau mengobati ini mahal. Mahal Pak. Berapa sih yang begitu-begitu orang ada acara bersama dan Iya. saling dan boleh unek-unek keluar Pak. Ini yang paling penting sehingga kami bertekad kami akan buat statement untuk teman-teman di luar, jangan dulu lah memasuki ranah kita di Sulawesi Utara. Soalnya orang Sulawesi Utara mesti harus selesaikan. Iya. Ada yang mengambil. Nah kira-kira itu, Pak, ada lagi catatan lagi? Iya. Silakan. Silakan ada yang oleh soalnya. Selamat siang semuanya, salam sejahtera. Saya langsung saja tidak sempat itu. Awalnya rencana memang bikin sama-sama dengan pawai Palestina. Iya. Cuma karena ada hal yang lain, saya nggak sempat. Cuma teman-teman yang lain. Dan itu kami sangat menyayangkan kejadian itu terjadi. Seharusnya sebenarnya nggak perlu terjadi. Karena semuanya damai. Tapi sudah terjadi. Kita nggak bisa bilang apa-apa. Dan kami sangat mengapresiasi pihak kepolisian besoknya. Karena pada hari itu kami sangat menyayangkan kenapa ada saudara kami yang diinjak-injak tapi tidak ada pembelaan dari atau pengamanan dari pihak kepolisian. Itu yang sangat disayangkan.
Dan alhamdulillah besoknya kami sangat mengapresiasi Pak Kapolda yang telah turun langsung dan bertemu dengan salah satu ketua kami namanya Adit Abdullah bin Syukir yang kami lihat. Dan yang kedua Pak, kami juga ingin melaporkan bahwa di daerah Tuminto memang kami lihat bendera itu sudah lama, tapi ternyata ada cat baru, bendera Israel itu di dekat pom bensin Tuminto di Gunung Potong itu namanya. Kami memang merencanakan untuk melaporkan itu ke Polsek Tuminto, tapi saya sudah keburu datang sini, makanya saya laporkan langsung kepada Pak Kapolda untuk ditindaklanjuti, dihilangkan, jangan sampai karena bendera itu akhirnya Ya, itu masalah baru. Pak. iya jadi masalah. Keadaan di Bitung tidak akan melebar sampai kemana-mana Insya dengan Allah. Pak Kapolda sudah terlibat. Iya. Itu aja Pak dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari kejadian kemarin saya lihat bahwa oknum tersebut ini Marco Karobin, kalau menurut saya itu dibikin laporan polisi Yang mana itu? yang Marco Karobin. Oh, Iya, kalau hanya sekedar aduan kan nantinya ini dilepas lagi untuk itu. Nah, kedua menyangkut juga dengan peraturan Menteri Luar Negeri tentang pengibaran bendera Israel itu yang ada di sudah disebarluaskan itu Pak. Itu saja menurut saya Pak. Iya, belum ditegakkan. Iya. Pak Ketua, ada kabar ini? Pak tinggal ketemu dia secara dialog ketumudaan. Melihat situasi ini, mengapresiasi Pak Kapolda 2 hari disibukkan dengan situasi ini dan tersebar di mana Pak Kapolda memberikan rasa aman, nyaman bagi kami yang ada di Sulawesi Utara. Informasi memang sebelum kejadian kami sudah mendapat informasi dan sudah berkoordinasi dengan teman-teman Intel, dan ini sudah menjadi satu kewajiban kami dan Ormas dan memberikan saran-saran bagaimana biarlah ketika kejadian ini terjadi diserahkan kepada pihak kepolisian, dan itu sudah secara resmi kami sampaikan kepada Ketua BKPM Bitung dan Minasa Utara untuk membantu kepolisian dalam rangka menyelesaikan persoalan yang terjadi di tempat itu. Yang berikut apa yang disampaikan Pak Anu tadi, memang ini harus kita intens menggunakan dialog Pak lintas daerah dan supaya teman-teman bisa berkoordinasi mendeteksi dini praktik ketika ada hal-hal yang punya potensi terjadi yang tidak diinginkan seperti yang terjadi kemarin, sehingga ini bisa kita sama-sama diwaspadai ketika ada orang-orang yang coba memprovokasi setiap kegiatan-kegiatan keagamaan. Kami dari BKPRMI ketika melaksanakan kegiatan tetap berkoordinasi dengan Pak Dir, minta petunjuk, arahan apa yang kami akan laksanakan dalam konteks kegiatan-kegiatan keagamaan. Bahkan kami ketahui melaporkan Ustadz siapa yang mau ceramah, siapa yang mau sambutan, agar supaya tidak melenceng dari konsep acara biasa yang kami lakukan. Sehingga kami memberikan dukungan penuh oleh pihak kepolisian. Alhamdulillah Pak Adit 2 hari ini kami turun di lapangan mengajak anak-anak pemuda remaja untuk tetap tenang dan serahkan semua ini kepada pihak kepolisian, terutama Pak Kapolda, luar biasa, dan alhamdulillah di lapangan sudah sedikit redam, anak-anak sudah kembali beraktivitas seperti biasa. Memang informasi juga ada hal-hal yang penting itu harus ditindaklanjuti. Memang sudah dibahas ini Pak di tingkat kami, dan insya Allah bisa ditindaklanjuti. Ada simbol-simbol yang mungkin nanti memperkeruh keadaan, supaya ini bisa tertibkan, supaya kita sama-sama menjaga keutuhan daripada keberadaan orang semua sudah ada. Dan terakhir ada salam dari Pak Ketum Pusat Pak Kapolda, Pak Said. Beliau salam ke Pak Kapolda, salam. Katanya kalau Pak Kapolda sudah turun tangan, insya Allah Sulawesi Utara aman. Insya Allah Pak, mudah-mudahan bisa terus.
Jadi sekedar masukan saja Pak untuk jajaran pihak Polda. Kami berterima kasih sebenarnya karena sudah sangat efektif penanganan yang sudah dilakukan di situ. Tapi kalau kita lihat saksikan Pak, pada saat deklarasi damai itu Pak, itu sebenarnya belum terlalu masuk Pak. Karena orang-orang yang berkonflik kan ya. Jadi kami meminta Polda memfasilitasi agar supaya dialog dengan organisasi adat Minahasa itu dikumpul ketua mereka, dilakukan dialog dengan tokoh-tokoh muslim secara langsung, biar Polda yang fasilitasi. Saya rasa itu lebih efektif dibanding dengan deklarasi yang dilakukan oleh tokoh-tokoh agama yang sebenarnya bukan mereka yang berkonflik. Yang berkonflik itu yang akar rumput di bawah itu Pak. Terus yang kedua, terkait penanganan perkara yang dilakukan oleh Polda, saya rasa sudah sangat baik Pak. Cuma yang memang kurang itu terekspos yang dipertanyakan oleh rekan-rekan di bawah itu penanganan terhadap kubu ormas adat. Pelakunya siapa, yang ditangkap berapa orang, yang melakukan pemukulan dan perusakan ambulans. Itu yang ditagih oleh teman-teman dari ormas Islam. Karena kan baru yang terekspos kan yang melakukan pembunuhan dan penganiayaan terhadap Tonas. Ya, itu sebetulnya sudah terekspos ya. Sudah ini Pak, semuanya sudah. Ya, tinggal yang kubu dari Sudah Pak. Ya, sudah terekspos itu ya. Yang Sudah. 7 orang. 7 orang itu terbagi dari Cuma kan kemarin itu Pak, Ya. sehingga tidak dihadirkan. Oh, iya. Yang hadir itu kan hanya 4 saja. Satu 4 itu pelaku yang untuk di yang meninggal itu ya. Nah, cuma karena satunya ada di bawah umur. Gitu. Nah, yang 2 yang melakukan terhadap yang di Anto ya. Gitu ya. Anto, ya. Nah, saudara Anto itu tidak di tempat gitu. Tapi sebetulnya sudah ditetapkan sebagai tersangka gitu. Tapi karena dari Pak Gani ini juga Direktur Reskrim melakukan pengembangan untuk mencari pelaku yang lainnya. Oh, iya. Mantap. Jadi sudah ada. Itu yang banyak dipertanyakan di bawah. Iya, itu sudah ada. Jadi kalian ini bisa diinformasikan, bisa Sebab diberikan. pertanyaannya mungkin Pak, jangan sampai masyarakat melihat, saya sudah prop semalam, Kasat Intel Manado juga datang ke rumah. Ada 4 orang, 5 orang. Iya. Sementara yang meninggalnya begitu banyak, kok baru 2. Nah itu kan yang saya bilang begini. Biasanya di Polda itu kan awalnya ini, Iya. nanti sudah Kan diperiksa, seleksi prioritas ini. memang saya maksud supaya polisi cepat untuk mengantisipasi. Sebab ini berita seliweran Pak, misalnya tadi malam masuk Pak Haji, kami mohon petunjuk Kelawaan Bajo. Beredar sekarang bahwa Minahasa sudah turun lewat pantai Minahasa. Nah, kami mau turun lewat mana nih Pak Haji? Sebelum turun masuk tidur. Nah, saya sudah tanya Pak Intel ini hoax, ya kan? Saya bilang begitu hoax. Oh ya Pak, kami masih percaya dengan Bapak. Ya begini Pak ya. Namun selanjutnya ini, Pak Dokter, ini di minut hitung juga Pak. Kan kenapa di saat kejadian, apakah memang tidak ada protap untuk buang peluru atau gimana ya sebagai peringatan? Karena kan pada posisi itu kalau ada video yang ditayangkan sedikit memang ya aparat dibandingkan dengan masa yang ada. Mungkin karena masalah itu apakah bisa waktu itu memang tidak ada protap seperti itu untuk mengamankan. Masalahnya ini sajam sudah di mana-mana gitu kan. Nah ini juga perlu juga klarifikasi barangkali karena ini selalu dipertanyakan gitu. Kenapa polisi tidak gerak cepat di saat kejadian? Mungkin karena memang personilnya sedikit, tapi kan punya punya pistol gitu kan, yang bisa. Ya sebetulnya banyak Pak anggota itu. Pak Kapolres juga. Kemudian siangnya melihat bahwa perkembangan situasi di lapangan cukup banyak orang, gitu. Kami tambahkan dari Polda, gitu. Jadi kegiatan itu sudah direncanakan, Hamin 1 itu sudah kami bahas Pak di Polda. Persiapan sudah ada. Ya, termasuk mungkin yang dipertanyakan, mohon maaf saya potong sedikit Pak Jenderal, kenapa dilaksanakan di hari yang sama gitu? Ini juga menjadi pertanyaan masyarakat banyak. Bagaimana polisi mengizinkan seperti ini? Ya, jadi gitu ya. Ini detailnya ya. Bahwa tanggal 7 itu dari adat itu orang adat sudah mengajukan izin yang kemudian ada rekomendasi dari Badan Pom, gitu. Nah, kemudian Hamin 3 dari Ormas Agama itu mengajukan, gitu. Nah, yang dari adat ini sudah ada pengajuan
duluan dan kemudian sudah ada rekomendasi dari Satpol, oleh Polres sudah diberikan izin. Nah, yang kedua itu ormas agama itu sudah disampaikan supaya diminta untuk menunda, diminta juga untuk mengganti harinya, bukan hanya jam tapi harinya, gitu. Bahkan dari Intel Polda, dari Intel Polres semuanya sudah menghimbau, mendatangi, meminta, memohon dan sebagainya. Sudah Pak, ada. Kalau misalkan nanti bisa dilihatkan foto-fotonya ada, rekaman videonya apa segala macam sudah ada. Kami sudah memohon supaya tunda waktunya, supaya tidak terjadi pertemuan, gitu. Tapi yang terjadi adalah beliau-beliau dengan melakukan beberapa syarat apa segala macam yang katanya sudah dibahas dalam rapat-rapat sebelumnya, itu kemudian dilakukan di hari yang sama itu. Gitu. Jadi, Pak, Ini juga ada pertanyaan, Pak. Misalnya satu event, misalnya kayak tadi juga sudah sempat disampaikan oleh Pak Haji. Iya. Itu kan sebenarnya ada syarat-syarat gitu kan. Iya. Dilarang minuman keras, Iya. dilarang senjata tajam gitu. Iya. Dan sementara ini memang Muncul itu memang seperti senjata itu. tajam yang asli gitu kan. Iya, makanya Nah, di ini- awal itu semua sudah persiapan. Gitu, artinya bahwa tidak ada lagi yang seperti itu. Tapi ketika kenyataan Ya. di lapangan sudah ada, tidak istilahnya Ya, justru itu akhirnya yang kami lakukan adalah penambahan personil, penambahan orang. Gitu. Karena kalau kami misalkan melakukan secara sporadis, menunjukkan kegiatan, tentu ada plus minusnya lah, konsekuensinya itu ada atau semua. mungkin bisa di kayak senjata tajamnya dipukul gitu, tidak ada prosedur itu seperti itu ya. situasi lapangan sudah sedemikian. Iya. Karena memang berarti dengan adanya aturan ini berarti sudah jelas melanggar aturan yang Ya kalau bisa dibilang dua-duanya juga sudah melanggar. Iya. Yang satu tidak ada izin, Iya. gitu. Yang satu kemudian menyalahi persyaratan yang sudah Persyaratan dilakukan. itu, iya. Iya, maka semuanya. Artinya ini kita sudah terjadi. Iya. Kita kan sekarang kalau itu kan Ya. pasti kami evaluasi. Siap, Iya. evaluasi. Iya tadi kan. Ya, siap. Nah, kami evaluasi. Tapi kan kami juga tidak mau kemudian itu kayak kami Ya. dulu. Ya. Yang sekarang kami fokuskan dari Polda Ya. dan minta dukungan semua adalah bagaimana mengkonsolidasikan situasi ini menjadi kondusif. Iya, betul. Ya. Gitu. Karena kalau permasalahan di belakang kemudian kami Ya. tarik kembali, gitu, segala macam, sepertinya belum waktunya. Ya. Iya. Gitu. Intinya mungkin ini sekedar evaluasi saja Pak Jenderal mungkin Iya. kan ke depan dan Iya. bisa juga kami bisa meredam gitu ya. Iya. Gejolak massa Betul. di belakang Iya. itu karena itu juga tugas dari kami. Iya. Saya sendiri sebagai dokter bedah biasa pegang pisau juga Pak. Cuman Di kamar. iya di kapasitasnya untuk menyembuhkan Iya, orang itu. menyelamatkan Sehingga agak orang. miris hati ini ketika pisau Itu ini digunakan. dibuat untuk Iya. mencabut nyawa orang gitu kan. Iya. Sementara kami berjuang di kamar operasi untuk menyelamatkan nyawa. Iya. Ya. Ya barangkali mungkin demikian dari saya. Baik, Terima kasih. Pak Jenderal, Pak Kapolda, Payung Hukum Sulawesi Utara yang tertinggi untuk memberikan pengayoman, perlindungan, keamanan, Iya. ketentraman jiwa anak-anak yang ada di Sulawesi Utara. Anak-anak ini dalam konteks secara umum. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya Yumila Koro. Kebetulan saya jurnalis Raw FM. Mohon maaf Pak Kapolda. Tadi saya sudah live report. Saya sampaikan dengan tegas bahwa kepada masyarakat siapapun yang kedapatan menyebar isu yang akan mengundang konflik dan itu akan menyebabkan masyarakat memperlebar persoalan di Bitung yang kemudian ini akan menjadi pemicu Iya. rusaknya torang sama saudara yang dari Sulawesi Utara. Jadi saya tegaskan berhubung saat ini tadi ya saya ada di wilayah Polda, maka dengan tegas kami akan meminta kepada pihak kepolisian tidak segan-segan supaya menangkap orangnya. Nah ini Pak Kapolda mewakili suara perempuan mama, ibu-ibu yang anak-anaknya akan bersekolah. Kebetulan mama-mamanya ini tadi malam bisa pusing Pak Kapolda. Karena mereka tanya, aduh bagaimana ini tuh ada berjilbab? Memang ini sudah disampaikan oleh anggota DPRD kita, Provinsi Sulawesi Utara, Bapak Haji Andi Dito, yang kami sapa dengan sapaan sangat akrab. Kenapa? Karena ada apa-apa ini, saya lihat ini beliau yang
langsung. Gimana ini? Mari kita sama-sama kawal ini masalah keamanan, Pak Haji begitu. Nah ini Pak Kapolda, PR untuk kepolisian adalah yang pertama miras. Rata-rata ini setiap kali saya dan tim berita di RAL, kebetulan kami ini pimpinan saya di RAL ya, waktu itu ini. Jadi setiap baca berita itu tidak pernah kalau di Sulawesi Utara tidak ada yang namanya pembunuhan akibat pesta miras, pembunuhan akibat senjata tajam. Kami berharap news itu setiap yang kami hadirkan adalah prestasi. Bagaimana Sulawesi Utara ini fungsi slogan orang semua Mbak Saudara ini tidak hanya satu agama, tidak hanya satu suku, tidak hanya satu ormas, tetapi semua lini yang ada di Sulawesi Utara ini memang bersaudara. Emosinya bersaudara untuk kebaikan, hatinya bersaudara untuk kedamaian, tangannya ini saling merangkul bersaudara untuk supaya apapun agama kita, budaya kita, ormas kita satu tujuan, mencapai orang semua bersaudara. Nah, Pak Kapolda, saya memang kebetulan juga kami dari PKPP, pejuang kemanusiaan peduli perdamaian. Ini kami sangat menghimbau. Kami berharap Sulawesi Utara ini, Pak, setelah kejadian di Bitung, mohon maaf Pak Jenderal, kalau saya agak seperti ini ngomongnya karena memang sudah seperti ini saya ngomong, Pak. Jadi mulai kejadian di Bitung ini, saya berharap atas nama seluruh masyarakat yang ada di Sulawesi Utara, minimal Pak, berkurang angka kriminalitas dari dua sumber ini, miras dan senjata tajam. Kenapa saya tidak lagi mengungkit persoalan di Bitung? Karena semua ini yang ada sudah bicara soal Bitung. Yang kedua Pak, barangkali sinergitas dari pihak kepolisian yang sudah turun. Hari Jumat itu kan polisi menyapa, ada kan Pak? Ada. Iya. Saya tahu itu karena kami sering berinteraksi dengan wilayah yang dibawa dari jajaran Bapak, dari Polres dan Polsek. Ini Jumat menyapa ini, kami dari RAL Pak siap, insya Allah untuk kita berikan ruang seluas-luasnya. Iya. Dan kami memang selama ini dengan Polda itu sedikit-sedikit selalu kami ganggu Polda, selalu kami ganggu Polda. Kenapa? Karena kami berharap edukasi dari kepolisian untuk menciptakan Kamtipmas ini betul-betul sampai pada akar rumput. Apalagi Pak, mohon maaf, 2024 ini pesta rakyat yang harus kita kawal. Saya kuat mungkin, jangan hanya gara-gara beda pilihan, beda partai, beda visi misi, akhirnya api ini muncul dan kemudian menimbulkan lagi korban. Cukuplah ini Bitung menjadi pelajaran berharga buat kita. Kenapa? Karena ternyata kejadian di Bitung Pak sudah menjadi isu nasional. Iya. Alhamdulillah kami bersyukur Pak, sangat bersyukur dan terima kasih melalui Bapak Kapolda. Masyarakat Sulawesi Utara berterima kasih kepada Kapolda yang ada di Sumatera Utara karena sudah menangkap oknum yang telah memprovokasi massa dengan membuat pernyataan yang betul-betul sangat geli, sangat ngeri. Itu pernyataan itu betul-betul sangat tidak wajar sebagai manusia. Kenapa kami ini di seluruh dunia bahkan berharap Israel dan Palestina ini segera damai. Iya. Di Israel itu ada yang namanya manusia, di Palestina ada yang namanya manusia, di Israel ada semua agama di situ, walaupun agama-agama yang mungkin tertentu, termasuk Kristen, Hindu mungkin tidak ada, Islam, Yahudi itu ada, di Indonesia juga ada Pak. Agama-agama ini ada juga di Palestina dan agama-agama yang kita ada ini Pak, semua menjadi korban. Nah seluruh dunia yang masih memiliki hati sebagai manusia berharap agar supaya peperangan ini segera berakhir. Muncul di Sumatera Utara, bunuh Israel bagus, bunuh itu semua Islam. Ini kan pernyataan yang sangat tidak etis sebagai manusia. Jadi kami Pak, bukan atas nama saya seorang Islam, tapi saya sebagai manusia Pak. Saya berharap orang seperti itu mendapatkan hukuman yang setimpal sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang diberlakukan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Saya berharap Pak, Polda Sulawesi Utara ini insya Allah akan menjadi corong
terbesar perdamaian dunia. Kenapa? Karena hanya di Sulawesi Utara, Pak, yang ada slogan Torang Semua Basudara. Mudah-mudahan dari Polda Sulawesi Utara ini atas kepemimpinan dari Bapak Jenderal Setio ini akan menjadi cerminan seluruh bangsa Indonesia, seluruh daerah-daerah yang berkonflik. Jadi mudah-mudahan Pak, yang Jumat polisi menyapa di hari Jumat lebih dikerahkan sampai di bawah-bawah. Chandra Mateos melaporkan dari Kota Manado, Sulawesi Utara.